Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang sifat mekanis dari bahan superkonduktor dan sifat termal dari bahan konduktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Gilang Rosalinda dengan NIM 414211-2009-2. Perkenalkan, nama saya Feruzal Umam, NIM 414211-1120091. Perkenalkan nama saya Ahmad Syahkur dengan NIM 414211-20051. Superkonduktor. Pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Selanjutnya, sifat mekanis superkonduktor. Sifat mekanis yaitu perubahan bentuk dari suatu benda padat akibat adanya gaya-gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, adanya perubahan itu tergantung kepada besar kecilnya gaya, bentuk benda, dan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Jika tidak ada gaya dari luar yang bekerja, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada suatu benda. Yang pertama, bentuk benda akan kembali ke bentuk semula. Hal ini karena benda mempunyai sifat kenyal atau elastis. Yang kedua, bentuk benda sebagian saja akan kembali ke bentuk semula. Hal ini hanya sebagian saja yang dapat kembali ke bentuk semula karena besar gaya yang bekerja melampaui batas kekenyalan, sehingga sifat kekenyalan menjadi berkurang. Yang ketiga, bentuk benda berubah sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena besar gaya yang bekerja jauh melampaui batas kekenyalan, sehingga sifat kekenyalan sama sekali hilang. Selanjutnya, konduktor. Pengertian konduktor. Semua bahan yang dapat mengalirkan arus dengan mudah dinamakan dengan konduktor. Contohnya tembaga, aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fairuzal Umam. Selanjutnya yaitu sifat termal konduktor. Sifat termal bahan konduktor dibagi beberapa. Yang pertama, sifat termal bahan. Sifat termal adalah respon material aplikasi dari panas. Bentuk padat menyerap energi dalam bentuk panas, sehingga temperatur dan dimensinya naik. Kapasitas termal dan konduktivitas termal adalah sifat yang sering dibahas pada pemanfaatan praktis dari padatan. Yang kedua, kapasitas termal. Kapasitas termal adalah sifat yang mengindikasikan kemampuan materi untuk menyerap panas. Yang ketiga, konduktivitas termal. Konduktivitas atau keterhantaran termal adalah suatu besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Konduksi termal adalah suatu fenomena transport di mana perbedaan temperatur menyebabkan transfer energi termal dari suatu daerah benda panas ke daerah yang sama pada temperatur yang lebih rendah. Panas yang ditransfer dari satu titik ke titik lain melalui salah satu dari 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduktivitas termal bisa dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q per T, sama dengan koefisien K dikali A dikali delta T per L. Yang kesimpulannya yaitu Q sama dengan koefisien K dikali A dikali delta T per L, di mana H sama dengan kalor yang merambat persatuan waktu, K merupakan koefisien konduksi termal zat, A merupakan luas penampang batang, L sama dengan panjang batang, Q merupakan banyaknya kalor, delta T merupakan perubahan suhu yang terjadi, dan T merupakan selang waktu proses yang terjadi.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad Syakur. Sifat termal konduktor. Konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas. Nilai konduktivitas yang baik dimiliki oleh logam. Nilai konduktivitas adalah perbandingan antara sifat kelistrikan dengan konduktivitas termal. Misalnya logam yang merupakan bahan dengan konduktivitas baik, maka daya hantar listrik pada bahan ini sama baik dengan kepekaan terhadap perubahan suhu. Ini dikarenakan dalam bahan logam terdapat banyak elektron bebas yang muatan baik dalam konduksi listrik maupun konduksi termal. Berikut adalah jenis benda dengan konduktivitas termalnya. Sifat termal konduktor, yaitu tahanan termal R. Tahanan termal atau R, resistansi termal untuk menyatakan kemampuan suatu bahan dalam menghambat aliran kalor. Tahanan termal merupakan perbandingan antara ketebalan suatu bahan dengan konduktivitas termal bahan tersebut. Secara sistem matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan K kali A kali delta T per X. Jika persamaan di atas dibagi dengan konstan K, maka akan didapatkan P H sama dengan A kali delta T per X per K. H sama dengan A kali delta T per R, dan R sama dengan A kali delta T per H. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.